Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Kebidanan, Program Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas lintas jalur 3, kelompok C3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan yang terjadi pada ibu bersalin. Mata kuliah Ilmu Kebidanan, dosen pengampu Ibu Suyani SST MKep. Perkenalkan, kami dari kelompok C3 dengan anggota Istia, Ani Sulastri, Erna Widiati, Herning Tias, Irawati, Nur Muklisyati, Puji Astuti, Reni Dwi Agustina, Reni Nur Aristanti, Rizal Febi Arisma, Romiati, Sumaryani, dan Zahara Nurbaiti. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada ibu bersalin. Di antaranya, ada perubahan fisiologis dan juga perubahan psikologis. Baik, sebelum kita membahas tentang perubahan fisiologis dan juga perubahan psikologis, kita bahas terlebih dahulu apa itu persalinan. Persalinan adalah serangkaian proses di mana jalan lahir disiapkan untuk memungkinkan bayi bisa keluar dari rongga rahim ke dunia luar. Dalam proses ini, biasanya bisa terlaksana dengan persalinan pervaginam, baik secara spontan, instrumental, dan section keisaran. Tanda-tanda persalinan antara lain timbulnya kontraksi uterus. Kontraksi merupakan tanda akan melahirkan yang paling lazim terjadi. Saat kontraksi, rahim akan mengencang dan mengendur untuk mempersiapkan kelahiran sang bayi. Proses mengencang-mengendur inilah yang disebut dengan kontraksi dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya, blood show atau lendir disertai darah. Bertambahnya cairan lendir pada vagina menunjukkan bahwa tubuh sedang berlatih melumasi jalan lahir pada bayi, sehingga bayi akan lebih mudah keluar saat waktunya tiba. Pada masa ini, mulut rahim akan melunak untuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Tanda selanjutnya, penipisan dan pembukaan serviks. Kita akan mengetahui apakah sudah masuk penipisan dan masuk pembukaan serviks, yaitu dengan melakukan vagina touch atau VT. Semakin bertambahnya pembukaan, semakin mudah pula persalinan semakin dekat. Yang selanjutnya adalah ketuban pecah. Air ketuban pecah juga merupakan tanda akan melahirkan. Bayi yang mengambang di dalam kantong berisi air ketuban selama masa kehamilan ini, sesaat sebelum lahir, kantong ketubannya akan pecah. Ini merupakan pertanda bahwa bayi sudah sangat dekat untuk dilahirkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan fisiologi. Yang pertama uterus, bentuk rahim, faal ligamentum rotundum, serviks, sistem urinaria, vagina dan dasar panggul, sistem kardiovaskuler, metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme red, sistem pernafasan, gastrointestinal, hematologi, dan muskuloskeletal. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan uterus. Kontraksi uterus yang dimulai dari fundus uteri dan menyebar ke depan hingga ke bawah abdomen. Segmen atas rahim atau kata lain SAR dan segmen bawah rahim atau kata lainnya adalah SBR
SAR dibentuk oleh korpus uteri yang bersifat aktif dan berkontraksi. Dinding akan bertambah tebal dengan majunya persalinan sehingga mendorong bayi keluar. SBR dibentuk oleh isthmus uteri bersifat aktif relokasi dan dilatasi. Dilatasi makin tipis karena uterus diregang dengan majunya persalinan. Dan berikut ini ada gambar tentang perubahan kemajuan persalinan. Yang kedua adalah perubahan bentuk rahim. Gambar di sebelah kiri yaitu perubahan uterus pada saat proses persalinan terjadi. Keterangannya, ukuran melintang menjadi turun akibat lengkungan punggung bayi turun menjadi lurus, bagian atas bayi tertekan fundus dan bagian bawah tertekan pintu atas panggul. Kontraksi uterus bertanggung jawab terhadap penipisan dan pembukaan serviks serta pengeluaran bayi dalam persalinan. Kontraksi uterus saat persalinan sangat unik karena kontraksi ini merupakan kontraksi otot yang sangat membuat tidak nyaman. Kontraksi ini bersifat involunter yang bekerja di bawah kontrol saraf dan bersifat intermittent yang memberikan keuntungan berupa adanya periode istirahat atau reaksi di antara dua kontraksi. Yang ketiga, faal ligamentum rotundum. Pada kontraksi, fundus yang tadinya bersandar pada tulang punggung berpindah ke depan, mendesak dinding perut depan ke arah depan. Perubahan letak uterus pada waktu kontraksi ini penting karena menyebabkan sumbu rahim menjadi searah dengan sumbu jalan lahir. Dengan adanya kontraksi dari ligamentum rotundum, fundus uteri tertambat sehingga waktu kontraksi fundus tidak dapat naik ke atas. Keempat, perubahan serviks. Penipisan serviks atau effacement, dilatasi, dan diameter serviks dapat diketahui melalui pemeriksaan intravagina. Berdasarkan diameter pembukaan serviks, proses ini terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama, fase laten, berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai diameter 3 cm. Yang kedua, fase aktif dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm. Fase deselerasi, pembukaan melambat kembali dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap atau 10 cm. Pembukaan lengkap berarti bibir serviks dalam keadaan tak teraba dan diameter lubang serviks adalah 10 cm. Fase dilatasi maksimal 3 jam pembukaan sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Berikut ini adalah gambar penipisan dan juga pembukaan serviks. Jadi di sini ada di sebelah kiri ada before labor, early effacement, ada complete effacement, dan complete dilatation. Di sisi sebelah kanan ada before labor, effacement and beginning dilatation, dilatation and complete dilatation. Oke, di sini penipisan atau effacement 2 cm adalah 0%, 1 cm sama dengan 50%. Yang kelima, perubahan pada sistem urinaria. Pada akhir bulan ke-9, pemeriksaan fundus uteri menjadi lebih rendah. Kepala janin mulai masuk pintu atas panggul dan menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing. Pada kelas 1, adanya kontraksi uterus atau HIS menyebabkan kandung kencing semakin tertekan. Poliuria sering terjadi selama persalinan yang disebabkan karena peningkatan cardiac output, peningkatan filtrasi glomerulus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Poliuri akan berkurang pada posisi terlentang.
Proteinuri sedikit dianggap normal dalam persalinan. Yang keenam, perubahan pada vagina dan dasar panggul. Yang ketujuh, pada kala 1, perubahan sistem kardiovaskuler bagian atas vagina, tekanan darah sehingga dapat dilalui bayi. Setelah ketuban menurunkan aliran darah perubahan terutama pada dasar panggul, jumlah darah dalam sirkulasi bagian meningkat menjadi saluran dengan resistensi perifer meningkat sehingga tekanan darah meningkat. Lubang vulva menghadap ke depan atas. Kardiak output meningkat 40 sampai dengan 50% pada perineum yang menonjol. Tekanan darah sistolik meningkat rata-rata 15 mmHg saat kontraksi. Yang kuat ini upaya meneran juga akan mempengaruhi tekanan darah, dapat meningkatkan dan kemudian menurunkan kemudian, tetapi kalau jaringan kembali lagi sedikit di atas normal perdarahan yang banyak. Rata-rata normal peningkatan tekanan darah selama kala 2 adalah 10 mmHg. Janin normalnya dapat beradaptasi tanpa masalah. Oksigen yang menurun selama kontraksi menyebabkan hipoksia, tetapi dengan kadar yang masih adekuat tidak menimbulkan masalah serius. Selanjutnya, tekanan darah meningkat selama kontraksi, kenaikan sistol 15 atau 10 sampai dengan 20 mmHg. Kenaikan distol 5 sampai dengan 10 mmHg di antara kontraksi tekanan kembali pada level sebelum persalinan. Posisi berbaring miring akan mengurangi terjadinya perubahan tekanan darah selama proses kontraksi. Rasa sakit atau nyeri, takut, dan cemas juga dapat meningkatkan tekanan darah. Frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Secara keseluruhan, frekuensi nadi meningkat selama kala 2, disertai takikardi yang nyata ketika mencapai puncak menjelang kelahiran bayi. Kenaikan detak jantung berkaitan dengan peningkatan metabolisme. Secara dramatis, detak jantung naik selama uterus berkontraksi. Antara kontraksi sedikit meningkat dibandingkan sebelum persalinan. Kedelapan, perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme rate. Pada saat mulai persalinan, terjadi penurunan hormon progesteron yang mengakibatkan perubahan pada sistem pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makanan lebih lama tinggal di dalam lambung. Akibatnya, banyak ibu bersalin yang mengalami obstivasi atau peningkatan getah lambung sehingga terjadi mual dan muntah. Metabolisme karbohidrat drop. Kedelapan, perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme rate. Pada saat mulai persalinan, terjadi penurunan hormon progesteron yang mengakibatkan perubahan pada sistem pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makanan lebih lama tinggal di dalam lambung. Akibatnya, banyak ibu bersalin yang mengalami obstivasi atau peningkatan getah lambung sehingga terjadi mual dan muntah. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob meningkatkan secara perlahan yang terjadi akibat aktivitas otot rangka dan kecemasan ibu. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu badan ibu, nadi, pernafasan, kardiak output, dan hilangnya cairan. Pada basal metabolisme rate atau BMR, dengan adanya kontraksi dan tenaga mengejan yang membutuhkan energi yang besar, maka pembuangan juga lebih tinggi dan suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh akan sedikit meningkat, mulai dari 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius selama proses persalinan dan akan segera turun setelah proses persalinan selesai. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan metabolisme tubuh. Peningkatan suhu tubuh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Kesembilan,
Perubahan pada sistem pernafasan dan peningkatan suhu. Ibu mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dalam setiap nafas. Selama kontraksi uterus yang kuat, frekuensi dan kedalaman pernafasan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen akibat pertambahan laju metabolik. Rata-rata PaCO2 menurun dari 32 mmHg pada awal persalinan menjadi 22 mmHg pada akhir kala 1. Menahan nafas saat mengejan selama kala 2 persalinan dapat mengurangi pengeluaran karbon dioksida. Masalah yang umum terjadi adalah hiperventilasi maternal yang menyebabkan kadar PaCO2 menurun di bawah 16 sampai dengan 18 mmHg. Kondisi ini dapat dimanifestasikan dengan kesemutan pada tangan dan kaki, kebas, dan pusing. Jika pernafasan dangkal dan berlebihan, situasi kebalikan dapat terjadi karena volume rendah. Mengejan yang berlebihan atau berkepanjangan selama kala 2 dapat menyebabkan penurunan oksigen sebagai akibat sekunder dari menahan nafas. Pernafasan sedikit meningkat karena adanya kontraksi uterus dan peningkatan metabolisme dan juga diafragma tertekan oleh janin. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan dapat menyebabkan terjadinya alkalosis. Aktivitas otot yang meningkatkan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat proses persalinan dan segera setelahnya. Peningkatan suhu normal adalah 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius. 10. Perubahan pada gastrointestinal. Motilitas lambung dan absorpsi makanan. Ke-11, secara substansial berkurang banyak selama persalinan aktif dan akan meningkat selama persalinan sebesar efek ini dapat memburuk setelah dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan pada hari pertama. Muntah saat peningkatan leukosit secara progresif pada awal kala 1 pada kala 1 per 5.000 hingga mencapai ukuran pengeluaran getah lambung yang berkurang pada pembukaan lengkap menyebabkan aktivitas pencernaan terhenti dan pengosongan lambung akan meningkat selama persalinan sebesar 1,2% dalam tempo yang kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan kecuali terjadi perdarahan. Ketidaknyamanan leukosit mencakup dehidrasi pada awal dan bibir kering akibat bernafas melalui mulut hingga mencapai ukuran jumlah maksimal pada muntah. Beberapa fasilitas pelayanan bersalin membatasi asupan oral waktu pembukuan darah sedikit menurun. Kadar natrium, kadar fibrinurida dalam plasma dapat menurunkan sebagai akibat selama persalinan dan semakin menurun pada persalinan nafas terlama. Hal ini disebabkan karena aktivitas uterus respirasi selama persalinan dan persalinan kecuali terjadi perdarahan atau sering berkemih merupakan hal yang biasa terjadi. Penurunan asupan cairan oral akibat mual dan muntah, ketidaknyamanan dan pemberian analgetik atau anestesi dapat lebih jauh mengubah keseimbangan cairan dan elektrolit. Fleksibilitas pubis meningkat, nyeri punggung, tekanan kontraksi mendorong janin sehingga terjadi fleksi maksimal. Selanjutnya, perubahan psikologis pada ibu bersalin. Fenomena perubahan psikologis yang menyertai proses persalinan bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, perubahan psikologis skala 1 pada setiap tahap persalinan, pasien akan mengalami perubahan psikologis dan perilaku yang cukup spesifik sebagai respon dari apa yang ia rasakan dari proses persalinannya. Berbagai perubahan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan persalinan pada pasien dan bagaimana ia mengatasi PaGe24, tuntutan terhadap dirinya yang muncul dari persalinan dan lingkungan tempat ia bersalin. Secara singkat, berikut perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 1. Perasaan tidak enak, kemudian takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi, sering memikirkan apakah persalinan berjalan dengan normal,
menganggap persalinan sebagai percobaan. Apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya? Apakah bayinya normal apa tidak? Apakah ia sanggup merawat bayinya? Ibu merasa cemas. Selanjutnya, perubahan psikologi persalinan kala 2 menurut Shondak tahun 2013 mengungkapkan bahwa perubahan emosional atau psikologi dari ibu bersalin pada kala 2 ini semakin terlihat, di antaranya yaitu emosional distress, nyeri, penurunan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah, lemah, takut, dan yang terakhir culture atau respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi perbedaan culture juga harus diperhatikan. Yang ketiga, perubahan psikologi kala 3 dan 4 sesaat setelah bayi lahir hingga 2 jam persalinan. Perubahan-perubahan psikologis ibu juga masih sangat terlihat karena kehadiran buah hati baru lahir dalam hidupnya. Adapun perubahan psikologis ibu bersalin yang tampak pada kala 3 dan kala 4 ini adalah sebagai berikut. Bagian A, bahagia karena saat-saat yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu kelahiran bayinya, dan ia merasa bahagia karena sudah menjadi wanita yang sempurna. Dalam artian, bisa melahirkan, bisa memberikan anak untuk suami, dan memberikan anggota keluarga yang baru. Bahagia karena bisa melihat anaknya. Poin B, cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Cemas dan takut karena pengalaman yang lalu, takut ia tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Berikut adalah daftar pustaka mengenai perubahan yang terjadi pada ibu bersalin. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.